Selamat datang di Kombus, Komunitas Belajar PAUD Selinga. Mari kita saksikan praktik baik penyelenggaraan komunitas belajar di PAUD Desa Selinga. Selamat menyaksikan. Adanya komunitas belajar di Desa Selinga merupakan salah satu program yang mendukung kemajuan sekolah termasuk dalam implementasi kurikulum Merdeka. Komunitas belajar merupakan salah satu solusi atau upaya pendidik dan tenaga kependidikan yang bertujuan untuk belajar bersama agar kualitas pembelajaran dapat meningkat sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Komunitas belajar PAUD Desa Selinga ini diselenggarakan melalui pertemuan baik secara luring atau daring, kemudian pemanfaatan classroom dan WhatsApp group. Nah, apakah penyelenggaraan komunitas belajar berjalan dengan sukses atau masih ada kendala? Tentunya muncul beberapa kendala, di antaranya kurangnya motivasi pendidik dalam meningkatkan kompetensinya. Kemudian tidak adanya kolaborasi antar pendidik dan kurangnya pemahaman pendidik tentang IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Afianti dari kelompok bermain Az-Zaitun, Desa Selinga, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, akan berbagi praktik baik, inovasi, bagaimana cara meningkatkan kompetensi pendidik di PAUD Desa Selinga, khususnya di kelompok bermain Az-Zaitun. Pendidik yang kesulitan meningkatkan kompetensinya dapat mempengaruhi hal penting dalam pembelajaran. Di antaranya, peserta didik tidak dapat menerima pengalaman belajar yang berkualitas. Di samping itu, ekosistem dan budaya belajar tidak terbentuk. Padahal hal tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kondisi ini dapat dijumpai seperti 1. Pendidik yang tidak memahami kebutuhan anak. Yang kedua, tidak adanya kolaborasi antar pendidik. Yang ketiga, pendidik cenderung bersikap egois dan tidak mengenal karakteristik kurikulum Merdeka. Situasi ini, jika tidak diselesaikan, akan membawa dampak berkepanjangan di lembaga. Oleh karena itu, saya berinovasi menggunakan Komus Pikumer, Komunitas Belajar PAUD Selinga, dalam strategi penguatan internal implementasi kurikulum Merdeka. Lantas, bagaimana penerapannya? Langkah pertama yang dilakukan yaitu melalui penguatan internal. Pengelola melakukan penguatan internal yang meliputi penguatan sumber daya manusia, dalam hal ini pendidik. Yang kedua, penguatan pembelajaran. Mengadakan pertemuan rutin terjadwal bersama pendidik membahas tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, penguatan relasi. Kemampuan pengelola dalam menjalin hubungan kerjasama. Langkah selanjutnya, penyusunan jadwal pertemuan komunitas belajar PAUD Selinga. Kemudian pengayaan berupa praktik baik penyusunan atau pembuatan kurikulum Merdeka di setiap selesai materi dipelajari. Pada kegiatan ini, komunitas belajar di Desa Selinga belajar bersama dalam acara pengimbasan penyelarasan kurikulum Merdeka. Kemudian dengan komunitas belajar ini pula, anggota tidak hanya belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka, tetapi bersama-sama juga dalam kegiatan pengimbasan lain. Contohnya, pengisian survei lingkungan belajar dan perencanaan berbasis data. Dan berikut ini adalah praktik baik setelah pendidik belajar di komunitas belajar dengan melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu kunjungan ke pabrik pembuatan sale pisang basah dan menanam bibit pohon duku. Dipotong, diiris tipis-tipis, kemudian dijemur dulu, diiris tipis-tipis. Bunda ini sebelum Pakai dua tangan boleh tangan di motor ya nanti ya. Nah, tanam dulu. Tidak lari-lari ya. Tata. Ini lagi dijemur ya sayang. Karena rasanya manis ya. Apa pahit? Mau ditata kayak gini. Ada tawanya karena apa? Oke, Bunda Oke, Bunda Kim deh. Oke, Mbak Dinda boleh dibawa ke sana, diambil, kasih pupuk ya. Iya. Ayo, Mbak Muto. Buat teman-teman yang lain Lagi. bagaimana? Sudah dikasih bibitnya Mbak Intan. Iya. Yuk pupuk kandangnya ditaruh di tanah. Ya, sudah. Ya, ditambahin tanahnya ya, Mbak Ai ya. Bun,
Kemudian, pembelajaran bersumber kepada anak. Pendidik hanya sebagai fasilitator. Anak bebas memilih kegiatan atau ragam main sesuai dengan minatnya. Nah, Mas Gilang sedang membuat gedung-gedung yang tinggi. Gedung yang tinggi. Arsa mau bantu? Mau bantu bikin gedung yang tinggi? Ada mobilnya juga di situ. Terus apa lagi? Dengan adanya komunitas belajar ini, saya dapat belajar tentang implementasi kurikulum merdeka di jenjang PAUD. Setelah komunitas belajar ini terbentuk dan berjalan, semakin memudahkan saya menerapkan pembelajaran yang berkualitas untuk peserta didik saya. Dengan bergabung dengan komunitas belajar ini, saya jadi lebih bisa berkolaborasi dengan teman-teman, saling membantu, saling terbuka, dan saling dapat memecahkan masalah secara bersama-sama. Pengelola lembaga tidak mungkin berhasil menjalankan program kelembagaan tanpa dukungan dari berbagai pihak, di antaranya pendidik, orang tua, dan lingkungan. Mari bersama-sama ciptakan pembelajaran yang berkualitas melalui kurikulum merdeka.